isu sel Indonesia ini kan diviralkan ya. Dan kebetulan ini jadi menarik. Kenapa? Karena sumbernya ini kan dari Singapura. Kalau government bonds kita harganya harus diobral serendah-rendahnya supaya investor asing masuk, ini kan otomatis yieldnya harus tinggi kan pendapatan. Nah ini kan artinya kita masih dianggap beresiko. Nah, pasti ya, kalau kita menggeser model pendekatan ekonomi kita dari market base ke state control atau capitalism led by government policy, ini pasti melahirkan sentimen negatif terhadap kita. Ya untuk yang existing kan, yang untuk yang punya kepentingan duluan kan, pasti terganggu. Pasti terganggu. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat saya Dr. Sarkawi Raup. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarkawi. Ketemu lagi. Ketemu lagi, agak lama kayaknya gitu. 3 minggu lah. 3 minggu. Seperti biasa saya kedatangan Mas Sarkawi ini tentu biasanya dipicu oleh tulisan beliau di media atau beberapa paparan dia di satu kesempatan dikirim. Nah kali ini saya mendapatkan tulisannya beliau yang terkait dengan terutama dipicu oleh topik sel Indonesia. Ini kan udah 3 minggu ini sel Indonesia. Sebenarnya udah lama tapi 3 minggu ini betul, naik. diviralkan. Nah, bedanya saya melihat cara Mas Sarkawi seperti biasanya yang beliau lakukan ini ditarik lebih dalam ya, tidak pada isunya saja, tapi kira-kira latar belakang isu itu hidup dalam konteks pemikiran apa, peristiwa-peristiwa besar apa, logika-logika apa. Jadi bukan pada isunya ya, jadi bukan pada apakah itu isu ataukah itu rumor atau siapa yang melakukan itu, enggak, bukan sudut pandangnya beliau seperti biasanya. Nah karena itu nanti kita coba gali ya dari sudut pandang Mas Sarkawi tentang topik ini. Jadi gimana Mas? Saya terus terang tertarik nih yang sudut pandang Mas Sarkawi terhadap topik ini. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu memang isu sel Indonesia ini kan diviralkan ya. Dan kebetulan ini jadi menarik. Kenapa? Karena sumbernya ini kan dari Singapura. Dan dari Singapura. Ini dari Singapura dan ada satu periset dan ini terkait dengan hedge fund yang ada di sana. Itu namanya K2 Asset Management ya. Nama lembaga itu. Nama hedge fund ya. Hedge-nya. Kemudian si penelitinya itu namanya Bauboras ya. Nah, dia itu sejak awal memperkenalkan atau dia yang paling pertama lah mengemukakan isu sel Indonesia ini, dan itu kita bisa telusuri di salah satu media online Straits Times yang ini kan berbasis di Singapura ya. Dan itu kurang lebih di 5 Juni yang lalu itu dipublish secara khusus ya. Nah, bahwa si Bauboras ini memang sejak 2 tahun yang lalu bahkan 2 tahun sebelumnya itu di 2024 dia itu sudah menyampaikan bahwa dia akan melepas semua aset-aset keuangan yang berkaitan dengan Indonesia. Jadi aset-aset keuangan si hedge fund-nya ini. Jadi aset-aset keuangan kita itu dilepas sehingga dia bilang bahwa saya tidak punya lagi exposure terhadap Indonesia. Nah, dan bahkan di koran di media online itu dia sebutkan bahwa saya tidak akan memberikan mereka kesempatan. Nah, artinya apa? Dia tidak menempatkan Indonesia di dalam peta investasi dia, di dalam portofolio dia. Dalam portofolio investasi dia di seluruh dunia. Nah, saya kira fenomena ini kan yang disebut sebagai sel Indonesia ya. Nah, tapi kalau kita lihat data Mas, seperti saya kira Pak Agus Marto kan pernah menyampaikan juga beberapa waktu lalu bahwa itu di Januari 2026 bahwa sejak 2018 itu kan kepemilikan asing di dalam surat berharga negara itu masih kurang lebih 40%-an ya, 41-40%. Nah, tetapi setelah 7 tahun itu di 2025 akhir
Desember itu tinggal 13%. Artinya selama sekian tahun dari 2018 ke 2025 itu 7 tahun itu terjadi penurunan kurang lebih 8% kepemilikan asing di dalam surat berharga negara. Nah, artinya apa? Fenomena sell Indonesia ini kan ya sudah terjadi sejak 2018 minimal kita dalam konteks SBN. Minimal dalam konteks surat berharga negara. Nah, dan yang kedua, nah tadi si Boboras itu yang memang sejak tahun lalu dia sudah melakukan aksi sell Indonesia itu, dan dalam 2 minggu terakhir ini ya menurut saya ini sengaja diviralkan ya. Kenapa diviralkan? Untuk memberikan tekanan terhadap perekonomian kita akibat sentimen negatif pelaku usaha ya saya kira global ya, investor global terhadap Indonesia. Dan ya salah satu pemicunya adalah saya kira sumbernya satu kebijakan pemerintah, itu udah pasti. Karena kan yang tadi di hedge fund kan nasabahnya investor-investor. Dan ya mereka tidak menempatkan Indonesia dalam portofolio investasi dia itu ya karena resisten terhadap kebijakan. Dan kalau kita baca di media-media internasional itu kan disebutkan salah satu penyebabnya itu pergantian Sri Mulyani yang lalu. Nah, kenapa pergantian Sri Mulyani ini dianggap sebagai salah satu pemicu turning point lah di dalam pengelolaan fiskal kita? Karena mereka beranggapan bahwa Ibu Menkeu kita itu, Ibu Ani ini adalah Menteri Keuangan yang sangat konsisten dengan disiplin fiskal yang kuat. Nah, sehingga dengan pergantian Menteri Keuangan mereka jadi ragu dan ya melihat program-program pemerintah, akhirnya mereka beranggapan bahwa disiplin fiskal kita tidak lagi sama seperti yang lalu. Dan itu diceritakan Mas Awalil bahwa disiplin fiskal yang kuat yang dibangun selama lebih dari 1 dekade itu kemudian membawa Indonesia menjadi investment grade. Jadi salah satu negara dengan kategori layak investasi. Nah, kemudian surat utangnya berisiko rendah sehingga layak dipegang oleh investor global. Nah, ini yang membuat domestic market kita menjadi punya daya tarik. Nah, sekarang ada pergantian itu yang membuat mereka menganggap bahwa era disiplin fiskal yang kuat itu sudah berakhir. Minimal opini yang dibangun mereka begitu. Dan faktanya ya seperti itu ya. Ada faktanya. Karena memang sejak 2025 rasio defisit fiskal kita terhadap GDP memang mengalami peningkatan ya, dari yang biasanya 2% atau mungkin paling tinggi 2,3% terhadap GDP ya. Nah, sekarang ini menjadi 2,92. Kemudian banyak program-program pemerintah yang dinilai oleh investor global itu ya menurut mereka terlalu boros. Nah, ini yang membuat defisit fiskal kita itu menjadi relatif sangat tinggi. Nah, itu yang kemudian yang kedua Mas yang menarik buat saya ya. Kenapa isu sell Indonesia ini menjadi konsen ya? Karena kalau kita lihat data Mas Awalil, saving investment gap kita itu memang sangat tinggi. Saving investment gap. Karena logikanya kan investment kita di dalam negeri itu kan harusnya dibiayai dari tabungan domestik ya. Nah, tapi selama ini sekian dekade jauh dari investmentnya. Saving kita terhadap GDP ratio itu adalah ya kurang lebih 30-35. Nah, bahkan di 30%-an ya terhadap GDP. Nah, kalau kita lihat target investasi pertumbuhan ekonomi pemerintah itu kan kurang lebih 8% di 2029 yang akan datang. Nah, untuk achieve pertumbuhan sebesar itu kebutuhan investasinya kan hampir 11.000 triliun. Sementara dengan saving ratio terhadap saving to GDP ratio kita tidak cukup, hanya 30% itu ekuivalen kurang lebih 6.600 triliun. Kekurangan dana investasi itu kurang lebih 4.400 triliun selama 5 sampai 2029 itu. Nah, sekarang artinya apa? Untuk achieve pertumbuhan 8%, kita butuh investasi 11.000 triliun. Kita
diperkirakan hanya punya 6.600 triliun. Berarti ada kan kekurangan kurang lebih 4.400 triliun. Nah, 4.400 triliun ini dari mana? Ini kan nggak mungkin dari domestik. Ini pasti dari luar negeri. Ya, karena tadi saving domestik saving domestik. Nah, sehingga untuk mendorong supaya asing masuk ke Indonesia. Nah, artinya kan di kondisi kita harus dibenarin kan di dalam negeri, sehingga SBN kita dianggap berisiko rendah, sehingga mereka mau masuk meskipun harganya tinggi ya, dengan yield yang lebih rendah. Pasar saham kita dibenerin, termasuk di instrumen yang lain, dan termasuk di foreign direct investment ya, sehingga asing itu masuk untuk menutup gap yang jumlahnya tadi. Nah, disinilah kenapa isu sel Indonesia ini harus dari kebutuhan itu ya. Kebutuhannya tadi buy Indonesia dong. Harusnya buy Indonesia, benar. Mereka balik opini. Mencoba ya, kalau orang berpikir ya ini destabilisasi terhadap ekonomi kita ya itu pasti. Kenapa? Karena kita butuh modal asing yang besar, kemudian dibangun opini sel Indonesia yang seolah-olah mengajak investor asing untuk meninggalkan Indonesia. Sekurang-kurangnya jangan masuk. Sekurang-kurangnya nggak masuk Indonesia. Nah, artinya apa? Ini bisa mengganggu target-target pencapaian pertumbuhan yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo kan. Urgensi sel Indonesia. Disinilah kenapa sel Indonesia ini ya harus menjadi perhatian, menjadi konsen. Dan ya konsennya itu jangan sekedar misalnya misalnya mengobati simptomnya tetapi harus masuk ke substansi persoalan. Apa yang diopinikan mereka itu yang kita benar itu yang kita pecahkan. Nah, tapi gini Mas, salah satu kalau saya baca ya, salah satu kekhawatiran investor asing terhadap kita itu adalah narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo sendiri sejak awal ya. Jadi ada kaitannya juga, Mas. Salah satunya itu kan bukan soal 2 minggu ini ya. 2 minggu ini viralnya. Ini kan diviralkan di 2 minggu ini. Sudah 2 tahun sebenarnya. Berarti sejak Presiden Prabowo. Sejak Presiden Prabowo memimpin. Nah, ini kan perlawanan dari investor asing terhadap Indonesia itu kan sudah nampak, dan saya kira di Straits Times itu sangat jelas ya. Bau boras itu keluar dari Indonesia 2024 kan. Nah, 2024 dia keluar dari Indonesia dengan berbagai macam alasan tadi itu. Nah, salah satunya yang beliau sampaikan itu adalah perubahan arah, perubahan pendulum kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang biasanya yang lalu-lalu kita ini sangat market based, terlalu berorientasi pasar dan cenderung liberal. Nah, kemudian sekarang digeser menjadi kebijakan yang tetap berbasis pada ekonomi pasar, tetapi tidak lagi liberal, tetapi dikontrol oleh negara. Nah, ini yang kemudian disebut oleh banyak orang sebagai state capitalism ya, kapitalisme yang dikendalikan oleh negara, yang dikendalikan oleh pemerintah, atau Pak Prabowo menyebut sebagai ekonomi konstitusi atau ekonomi yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu Mas, yang kalau kita baca di gagasan beliau itu ya bukan ekonomi konstitusi atau state capitalism ini bukan sosialisme, bukan kapitalisme, tetapi kapitalisme liberal, bukan kapitalisme liberal dan bukan juga sosialisme yang banyak dipraktekkan di negara-negara sosialis ya, tetapi ya mencoba mengkombinasikan apa yang baik dari kapitalisme diambil, kemudian apa yang baik dari sosialisme itu diambil. Sejak kampanye kayaknya narasinya itu. Narasinya itu. Ya. Nah, pasti ya kalau kita menggeser model pendekatan ekonomi kita dari market base ke state control atau capitalism led by government policy, ini pasti melahirkan sentimen negatif terhadap kita. Ya, untuk yang existing kan, yang untuk yang punya kepentingan duluan kan, pasti terganggu. Pasti terganggu. Kenapa? Karena ya mereka sudah nyaman dengan model ekonomi lama atau pendekatan lama yang berorientasi pasar, yang cenderung liberal. Sekarang digeser ke misalnya katakanlah dari kanan ke kiri, agak ke kiri misalnya ya, di mana tetap basisnya adalah pasar tetapi dikontrol oleh negara. Dan ini kan dimulai dari misalnya pembentukan Danantara misalnya ya. Nah, kemudian yang kedua
ada narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo sendiri yang misalnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang paling terakhir dalam pidato beliau 17 Agustus yang lalu itu pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia untuk mengelola ekspor 3 komoditas sumber daya alam strategis ya, itu si crude palm oil, kemudian CPO, kemudian ada ferronikel itu ferroalloy ya, kemudian yang 3 komoditas itulah yang jadi bahkan kalau secara pengelolaan kontrol devisa mulai diterapkan perlahan-lahan ya, begitu jadinya. Dan saya kira itu dilakukan oleh Bank Sentral kita ya. Salah satunya misalnya kebijakan tidak lagi memberikan kebebasan transaksi rupiah ke US dollar atau sebaliknya oke lah ya. Yang justru ini kan dari domestik ke luar negeri kan, harus punya underlying dan kayak underlying pun harus ada batasnya. Ada volumenya pun dibatasi. Nah, saya kira ini kan capital control terhadap. Nah, tapi ini justru harusnya bagus ya. Kenapa? Karena ya kita merujuk ke pengalaman China ya. China itu menerapkan state capitalism. Ini kan kontrol devisa juga, tapi disertai dengan kontrol devisa yang kuat, sehingga sentimen negatif terhadap perekonomian China itu tidak berdampak terhadap kurs, tidak berdampak terhadap indeks harga saham karena mereka nggak bebas keluar. Nah, kapan dia masuk keluarnya susah kan, dan itu semua harus di-report ke People Bank of China, itu bank sentralnya China. Kita di Indonesia ya relatif longgar ya. Jadi kita mengubah pendulum ekonomi kita dari pasar ke state, tetapi arus modalnya dibikin masih bebas. Nah, ini yang membuat baru ini usaha dikit-dikit membatasi. Nah, ini tapi baru secara umum undang-undangnya masih undang-undang devisa bebas. Benar, undang-undangnya masih devisa bebas. Artinya ya siapapun investor yang masuk hari ini ya bisa keluar setiap saat. Nah, ini kan membuat tekanan terhadap kurs kita menjadi tinggi, kemudian yang kedua termasuk terhadap harga saham. Nah, itu semua yang memicu ya sentimen negatif. Nah, harusnya ini ditutup nih kerannya nih. Sudah saya bikin seperti ini, tapi saya ditutup dengan kebijakan capital control ya, sehingga ini tidak berdampak luas terhadap harga saham maupun SBN maupun di kurs. Jadi begini, berarti Mas Sarkawi ini membaca bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo, narasi pidatonya bahkan sejak kampanye itu kelihatan ingin meningkatkan peran negara dalam perekonomian. Betul. Ya, apapun disebut namanya. Betul. Baik itu peran negara secara langsung melalui regulasi atau memang selangsung sebagai operator melalui BUMN, bahkan memang melalui penguatan aturan tertentu ya. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan Mas Sarkawi mengingatkan bahwa itu kalau mau berhasil harus disertai dengan kebijakan bank sentral yang lebih mengontrol aliran modalnya. Kan begitu. Betul. Oke. Nah, kelihatannya saya boleh dong sedikit berpendapat. Nah, yang pertama ini bahwa kalau disederhanakan berarti Presiden Prabowo ini sejak awal melihat adanya kegagalan pasar dalam proses ekonomi Indonesia. Betul. Yang mungkin kan berkali-kali beliau nyatakan ekonomi tumbuh sekian kok orang miskin masih banyak. Ya toh? Ekonomi kok tumbuh sekian kok malah ketimpangan meningkat. Semacam itu. Kita mengekspor sekian kok malah pendapatan negara cuma sekian. Kayak dari sisi itu kita memahami logikanya kan bahwa ada market failure kan. Ya. Maka beliau pengen geser ke ini harus dikoreksi dengan government policy dengan negara yang mimpin lah. Betul. Secara ini itu teori benar. Saya tapi kira kan itu tidak cukup hanya dengan tekad, tidak cukup hanya dengan pernyataan, apalagi mengutip berulang-ulang pasal 33, tetapi kan ditentukan oleh secara operasional. Nah, desain kebijakan apa yang beliau pakai. Ya, memang sudah kelihatan salah satu desainnya Danantara DSI. Tapi boleh dong saya sebagai ekonom, so far sejauh ini beberapa gagasannya termasuk Operasi Desa Merah Putih kan juga mau menggeser itu. Danantara
Betul. Ya faktor kelemahannya terlalu banyak sampai sekarang. Betul. Nah sehingga alih-alih dari mengobati kegagalan pasar yang memang salah, tetapi apa yang diharapkan dengan kebaikan negara yang memimpin belum didapat. Gimana Mas pendapat? Ya, saya setuju ya bahwa kalau kita lihat data-data ekonomi kita ya, jadi sekian puluh tahun kita membangun ekonomi kita berbasis pasar ya, memang salah satu outputnya adalah satu ketimpangan ya. Jadi ketimpangan ekonomi kita itu kan sangat terasa di masyarakat ya. Dan kalau kita lihat data misalnya yang pernah dipublikasikan oleh Celios itu tuh menyebutkan bahwa coba bayangkan 50 orang terkaya di Indonesia itu menguasai sampai 263 miliar dolar ya. Nah itu kurang lebih 4.600-an triliun dengan kurs 17.800 rupiah per satu US dollar ya. Nah artinya apa? Mereka ini memang tingkat penguasaan, tingkat konsentrasi penguasaan aset ekonomi kita secara nasional itu ya sangat kuat. Nah makanya kalau Pak Prabowo sering menyebut lo lagi, ya, kamu lagi, kemudian beliau juga pernah menyebut terminologi serakanomics. Ya serakanomics itu kan apa? Serakanomics itu terminologi persaingan usaha, undang-undang antitrust, anti monopoli yang menyebutkan bahwa kamu ini udah dominan di pasar, kamu ini udah monopoli di pasar. Tetapi monopsoni. Tapi jangan posisi monopoli itu digunakan secara sewenang-wenang dengan misalnya menetapkan harga jual yang tinggi, menetapkan harga beli yang terlalu rendah yang mengeksploitasi masyarakat kecil. Dan saya kira Pak Prabowo kan sering, dan ini pasti mengganggu nih kelompok tertentu yang mapan, yang vested interest yang selama ini menikmati posisi monopoli di dalam konteks ekonomi kita. Dan ya saya kira ini bagian dari kegagalan market ya, karena justru menciptakan konsentrasi penguasaan aset. Sebenarnya kalau ekonomi yang bebas betulan sempurna malah nggak begitu. Harusnya nggak begitu, karena di dalam ekonomi pasar itu kan ada instrumen yang dimiliki oleh negara untuk meredistribusi kekayaan, meredistribusi aset kan. Salah satunya misalnya dengan pajak yang progresif ya. Jadi orang yang punya kekayaan besar dipajaki tadi kan sangat tinggi. Tidak berhasil meningkatkan pendapatan secara maksimal. Nah, makanya kegagalan pasar ini coba dikoreksi dengan state capitalism itu, bahwa kita menghilangkan isu-isu ketimpangan, isu-isu eksploitasi sumber daya alam secara berlebih. Misalnya kita eksploitasi SDA kita ekspor ke berbagai negara, kita pemain nomor 1 di nikel, pemain nomor 1 di CPO, tetapi manfaat yang diperoleh oleh negara ini sangat kecil dan paling tidak tercermin pada misalnya cadangan devisa kita yang hanya sampai hari ini hanya kurang lebih 145 miliar dolar ya. Nah, kenapa? Salah satu pemicunya adalah karena devisa yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam itu tidak ditempatkan di dalam negeri, tetapi ditempatkan di negara ketiga. Nah, ini yang membuat cadangan devisa kita hanya 145 miliar dolar yang harusnya menurut hitung-hitungan itu bisa sampai 190 miliar dolar kalau devisa hasil ekspor ini kembali dikelola di dalam negeri. Nah, saya kira ini yang coba dikoreksi dengan munculnya misalnya ekspor satu pintu. Kemudian yang kedua Mas, di CPO misalnya ada under invoicing di pencatatan transaksi, apalagi tidak sesuai benar, di mana margin tertinggi itu dinikmati oleh reseller yang ada di Singapura dan perusahaan cangkang yang ada di sana. Koleganya lah. Benar, karena ini kan transaksi dalam perusahaan yang sama. Kemudian ada transfer pricing. Nah, under invoicing juga bukan hanya margin yang dinikmati besar di sana, tetapi kan pencatatan di dalam negeri yang dibawa yang sebenarnya itu kan menimbulkan masalah di pajak ya. Penerimaan pajak kita menjadi sangat rendah dari ekspor sumber daya alam itu. Nah, saya kira persoalan-persoalan ini yang coba dikoreksi dengan kebijakan misalnya devisa ekspor satu pintu itu. Nah, cuma yang jadi soal adalah bagaimana tata kelolanya. Nah, saya kira ini yang harus benar-benar dikelola satu secara profesional, transparan, sehingga ya tadi itu Mas, kalau di sini market
yang fail, yang gagal, jangan sampai dibawa ke state control atau state capitalism, malah state-nya yang gagal. Nah ini justru berbahaya. Ya di situ Bang Sarkawi. Jadi sampai pada situ bahkan ekonom seperti saya mengapresiasi loh. Tetapi ketika itu coba digeser ke sini, mohon maaf ini misal kita beberapa ekonom termasuk saya berpendapat ini kebanyakan narasinya, kebanyakan pidatonya dibandingkan penyusunan desain, belum melaksanakan loh kebijakan-kebijakan, penentuan tata kelola, jadi proses transformasi ini seperti apa? Ya untuk DSI kita masih nunggu ya, tapi kan yang sudah terjadi KDMP, kita yang sudah terjadi MBG, yang bagaimanapun peran negara terlalu kuat, ternyata pelaksanaan MBG bolongnya luar biasa. KDMP menurut saya belum aja diangkat. Artinya dengan contoh seperti itu, pertanyaan kepada ya sebutlah Prabowonomik kah, konstitusinomik lah, itu bukan pada pernyataan-pernyataan tentang tekad dan tujuannya yang sesuai, tetapi pada penerjemahan itu ke dalam berbagai kebijakan dan institusi kan. Nah belum lagi ke pelaksanaan di MBG mungkin double tuh, konsepnya kurang bagus, kemudian pelaksanaannya korup. Itu kan jadi gini, otomatis kita sudah tahu, saya setuju tadi, mestilah para mereka yang vested interest melawan dengan sel Indonesia atau apapun. Tapi ibaratnya kan kalau dia tidak punya bukti-bukti yang membuat isu itu ngangkat, nggak mempan. Tapi mereka kemudian pakai bukti-bukti MBG, pakai bukti-bukti KDMP dan sebagainya. Ini nanti apa jaminannya? DSI ini nggak kayak gitu-gitu juga. Gimana Mas komentarnya? Makanya saya setuju bahwa satu, niat baik Pak Prabowo untuk MBG itu bagus. MBG. Nah kenapa? Karena memang di Indonesia ini kan jangan-jangan masih hampir 20% anak usia dini itu yang masuk dalam kategori stunting kan. Dan ada daerah-daerah yang memang angka stuntingnya terlalu sangat tinggi. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada di Sulawesi Barat. Ini kan nomor 1, nomor 2 nih daerah dengan angka stunting tertinggi. Bahkan di Pulau Jawa pun seperti di Banten, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kan angka stuntingnya juga masih ada dan itu masih relatif tinggi kan. Dan ini pernah kita lakukan pembagian telur dan ayam ke masyarakat yang memang terkena stunting, tapi memang waktu itu skalanya sangat terbatas ya, karena itu hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Nah ini kan tidak akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah masuk eranya Pak Prabowo kemudian scale up program ini untuk mengatasi stunting, dan ya masalahnya karena cakupannya yang terlalu luas. Nah seharusnya targeted, benar-benar fokus ke masyarakat yang potensi stuntingnya tinggi dan dengan timeline yang masuk akal. Timeline kayaknya KDMP juga begitu. Karena mau tidak mau Mas, ini butuh learning process. Ini butuh ini kurva belajarnya pasti ada. Nah makanya kalau saya Pak Prabowo membangun narasi yang kuat seperti itu, nah harusnya kan pembantu-pembantunya ini jangan bernarasi lagi, tetapi memperbaiki dari sisi tata kelolanya, memperbaiki dari sisi... Dan itu juga harus mendengar orang-orang di luar pemerintahan. Ya bukan kita ninggikan ekonom, kita ini kan mau kasih masukan. Termasuk ini Mas, ide KDMP itu harusnya bagus ya. Kenapa? Karena pengalaman misalnya di Jepang ya, di Jepang itu ada koperasi yang dimiliki oleh para petani di sana, dan koperasi petani itu kan sangat kuat. Setiap pagi, misalnya ya untuk satu produk saja seperti melon, itu petaninya kan datang tuh bawa melonnya ke koperasi, kemudian dia sendiri yang kasih mutunya apa, kualitasnya apa, harganya berapa. Itu success story itu. Koperasi petani di Jepang. Ditaruh di kios itu, di koperasi itu, sore datang lagi dikontrol. Ini udah laku apa belum nih? Nah kalau nggak laku, ditaruh di cold storage yang punya koperasi, kemudian sampai batas tertentu itu bisa diolah jadi minuman dari melon, sampai di ujung itu nggak ada waste-nya, semua bisa diolah. Baca-baca itu ekosistemnya dibangun perlahan. Ekosistemnya dibangun. Ada instrumen petani, kelompok tani, dukungan pemerintah. Nggak bisa mendadak kan. Itu kritiknya kan. KDMP desainnya belum selesai, diambruk kayak gitu kan. Ya, makanya ide yang bagus ini kan harusnya memberikan
memberikan efek real di masyarakat ya. Apalagi misalnya Mas, ini banyak komoditas pertanian kita yang memang harganya itu sangat murah pada saat panen raya. Nah, di sini kita butuh koperasi untuk menyerap itu sehingga harganya stabil. Koperasi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, fasilitas yang memadai, harus ada cold storage dan tempat penyimpanan yang ruang tekanan udaranya bagus. Betul, karena misalnya ya untuk produk pertanian yang misalnya melimpah pada saat panen. Nah, ini kan harus diserap, disimpan di cold storage supaya bertahan lama, atau koperasi justru memfasilitasi untuk ekspor ke negara tertentu sehingga harga di tingkat petani di desa itu bisa stabil. Nah, kemudian pada saat misalnya di luar panen raya, ini kan si koperasi bisa menjadi ujung tombak pemerintah untuk melakukan operasi pasar, dalam hal ini jual barang-barang itu ke ide ini ada dasar pemikiran, ada contoh sukses di banyak negara. Tapi ketika kita adopsi ke sini, kelihatannya kita terburu-buru benar. Learning prosesnya nggak jalan. Nah, padahal kalau ini dilakukan secara bertahap, ada tahapan yang benar-benar dilewati. Nah, ini akan memberikan dampak real yang luar biasa di masyarakat, sehingga apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu bahwa ada KDMP, ada MBG yang meng-create demand di masyarakat, ini akan benar-benar terjadi di level desa atau di level kelurahan lah, katakanlah. Ini mudah-mudahan ide DSI impor satu pintu jangan mengulangi kesalahan yang ini. Harapan kita kan. Harapannya begitu. Karena begini. Karena ini mainan lebih gede nih. Mainannya menyatukan ekspor di satu lembaga. Memang success story-nya secara internasional itu ada. Misalnya di Malaysia. Malaysia kan untuk ekspor minyak nggak boleh kalau nggak lewat Petronas kan. Semua dikontrol oleh satu institusi. Nah, kita mencoba melakukan tata kelola di situ ya, dengan metode yang sama. Nah, tinggal ya bagaimana satu pengawasannya dilakukan secara transparan, orang-orangnya profesional. Ya jangan ada rent seeking lagi di situ. Nah, sehingga dan jangan mengulangi kesalahan MBG. Jangan mengulangi kesalahan MBG karena tapi untung saja Mas, pimpinan MBG yang baru ini kan sudah mendeklar akan melakukan relaksasi terhadap program ini ya, dan itu kan cukup meredakan Menteri tekanan. Koperasi juga sudah bilang kan, MP mau di hold dulu, jangan ditambah-tambahin. Betul, artinya ini kan kesempatan untuk melakukan review, melakukan kaji ulang terhadap program ini ya. Nah, dalam proses ini harusnya benar-benar fokus di 3T itu, khususnya daerah-daerah yang memang angka stuntingnya sangat tinggi. Karena kalau daerah dengan misalnya pendapatan per kapita yang lebih besar, nah saya kira kan tidak perlu ya. Itu. Tapi jadinya kembali ke pokok soal Shell Indonesia, Mas Sarkawi kelihatannya berpendapat bahwa bagaimanapun itu ada aspek kepentingan dari mereka yang sudah bisnisnya existing. Betul. Dalam konteks ini yang kita ceritakan, ini sendiri ditendang topik ini oleh satu lembaga hedge fund di Singapura dan oleh penelitinya, dan dia mungkin melihat arah Prabowo yang seperti itu. Dari sisi itu kita layaklah untuk mensikapinya berhati-hati ya. Betul. Tapi di sisi lain, yang namanya orang bernegosiasi, dia sebutlah ngancam, menggertak, ya kita kan tidak bisa juga jawab dengan hanya sekedar gertakan kan. Kalau sama-sama menggertak, masalahnya pengaruh dia bisa besar kan ke berbagai. Kita harus, ini saya simpulkan dari penelitian, membenahi agar yang menjadi alasan Shell Indonesia itu tidak terjadi. Jadi kita mengelola ekonomi dengan baik dan seterusnya kan, seperti itu. Dan tadi kan bahwa Prabowonomik atau apapun namanya, itu harus sampai deliver kepada konsep-konsep yang baik dan pelaksanaannya baik. Nah, sebagai penutup nih, bagaimanapun nih Shell Indonesia ini masih ramai loh Mas. Artinya terlepas kita melihat dia ya ada tujuan tertentu, saya ulangi ya, menurut saya ya orang mau jelekin kita itu satu soal, bahwa kita jelek betulan atau tidak lain kan. Benar. Kalau dia jelekin kita nggak jelek, kita oke. Masalahnya kebetulan yang diomongin dia misal sebagian di kita kan seperti itu. Nah, prospek sebutlah 3-6 bulan ke depan, terutama terkait dengan
satu pintu dengan perbaikan MBG, dengan perbaikan KDMP, perbaikan fiskal. Bank Indonesia yang kayaknya belakangan ini juga lebih aktif lah ya. Itu Mas Sarkawi melihat prospeknya masih bagus nggak? Ya kalau ke depan ya, secara global memang tekanan ini kan agak meredah. Nah, agak reda, meredanya itu kenapa? Karena Iran sama Amerika kan di ujung kesepakatan nih. Meskipun kesepakatannya itu sementara, tetapi jangan-jangan cuma kan untuk menyelamatkan Piala Dunia. Tapi umpama ini memang benar anggaplah terjadi. Kita percayalah apa yang mereka lakukannya. Dan saya kira cerminannya ada, Mas. Artinya apa? Apakah pasar percaya terhadap proses perdamaian itu atau tidak? Cerminannya kan di harga minyak dunia yang turun dari 93, 95 US dollar per barel, sekarang kan tinggal 73, 78 ya untuk luar biasa, jenis Brent maupun West Texas Intermediate itu. Nah, kalau dia turun di bawah 70, itu kan artinya ini trust-nya terhadap perdamaian itu akan semakin tinggi kan. Nah, tapi kalau kita lihat respon pasar, sepertinya perdamaian Amerika dan Iran ini serius. Nah, sehingga harga minyak dunia turun, ini kan mengurangi tekanan terhadap ekonomi kita. Dan ya cerminannya adalah di kurs kita yang mulai menguat. Kemudian yang kedua, indeks harga saham kita yang kembali rebound, kembali menguat. Terlepas dari langkah yang dilakukan oleh misalnya Danantara atau Menteri Keuangan maupun Bank Sentral. Itulah mereka kan harus berusaha. Karena ya ini kan momentumnya sama nih, Mas. Satu, secara eksternal tekanannya melemah, kemudian yang kedua secara domestik kita melakukan upaya, misalnya dan koordinasinya membaik. Koordinasinya membaik. Bank Indonesia menaikkan BI rate kurang lebih 75 basis poin ya, 50 basis poin plus 25 basis poin, sekarang kurang lebih 5,5% ya BI rate kita kan. Naik lagi hari ini. Naik lah. 5,5. Nah itu akan luar biasa. Berarti naiknya sudah 1%. Nah ini sudah artinya kenaikan itu sudah 1%. Nah ini kan akan memberikan ruang bagi penguatan rupiah kan. Berarti sel Indonesia agak mengalami. Sel Indonesia itu menjadi tidak kehilangan momentum, tidak relevan. Kemudian yang kedua, Mas Awalil, ini didukung oleh data internal kita, di mana Purchasing Manager Index untuk sektor manufaktur itu di April ke Mei itu meningkat. Meskipun netral lah ya, meskipun 50, membaik daripada tapi negatif. Membaik dibanding di bulan April. Nah itu artinya apa? Ada optimisme di situ. Termasuk Consumer Confidence Index itu juga relatif baik ya. Ini baru aja si LPS bilang kemauan menabung juga meningkat. Artinya saving kemauannya rate, dulu lah. Kalau kemampuan soal lain. Artinya saving rate-nya kan tinggi kan. Meningkat lah. Membaik. Nah, itu artinya apa? Dengan indikator-indikator seperti itu, sebenarnya sel Indonesia itu nggak akan berdampak, tidak akan relevan. Apalagi memang otoritas moneter kita, bank sentral kita, bahkan hari ini naikin lagi 25 basis poin, itu akan membuat gerakan sel Indonesia itu menjadi semakin tidak relevan. Ditambah lagi misalnya jangan-jangan buyback Danantara terhadap saham-saham itu, kemudian misalnya Kementerian Keuangan juga melakukan langkah-langkah ya. Nah ini yang akan semakin memperkuat pasar domestik kita. Tapi menurut saya begini Bang, tetap saja janji untuk efisiensi MBG, janji untuk menghold itu harus direalisasi. Kalau cuma diomongkan bisa. Nanti balik lagi. Itu harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah ya. Dan itu cerminannya kan di defisit fiskal kita. Nanti kan dari bulan ke bulan diumumkan. Itu akan diumumkan. Nyata nggak? Benar. Ada langkah nyata nggak terhadap upaya itu? Kemudian yang juga sangat penting, Mas. Premi resiko ini harus dikelola dengan baik. Nah, sehingga persepsi resiko terhadap perekonomian kita itu tidak terlalu tinggi. Dan cerminannya kan di imbal hasil, yield, yang diharapkan oleh investor ketika memegang aset di dalam rupiah. Atau ya cerminannya misalnya di government bonds ya. Nah, kalau government bonds kita harganya harus diobral serendah-rendahnya supaya investor asing masuk,
ini kan otomatis yieldnya harus tinggi kan pendapatan. Nah ini kan artinya kita masih dianggap beresiko. Nah disinilah pentingnya dilakukan manajemen resiko yang baik dan ini perbaikannya tidak hanya sekedar di permukaan, tetapi harus fundamental perbaikannya, utamanya yang berkaitan dengan sumber resiko yang dianggap oleh investor global itu. Nah, salah satu sumber resiko kita adalah dari resiko dari sisi fiskal, belanja kita. Nah, ini yang harus ditata ulang nih sehingga bagi investor ini dianggap aman, sehingga persepsi resiko kita turun, mereka mau masuk lagi di pasar domestik kita. Ini juga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melawan narasi sel Indonesia yang dibikin di Singapura itu. Kemudian yang terakhir Mas, menurut saya ya, Prabowonomics ini kan kalau kita lihat, tadi Mas Awalid sampaikan nih, kalau yang lalu kita kan liberal, cenderung market base, dan hasilnya kan ketimpangan, penguasaan aset yang terlalu terkonsentrasi, pendapatan negara yang juga tidak optimal, pendapatan negara yang tidak optimal. Nah, terus digeser ke state control atau pokoknya peran negara yang lebih besar, market mechanism yang di-lead atau led by state government. Nah, ini kan harus berlanjut. Harus jalan untuk mengoreksi hal-hal seperti ini. Tinggal tadi setuju Mas Awalil bahwa secara teknis operasional di semua kementerian ini harus benar-benar diterjemahkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan bolong di sana-sini seperti misalnya di KDMP, seperti misalnya di MBG, dan jangan sampai kejadian lagi di Danantara Sumber Daya Indonesia ini. Demikian ya pemirsa, saya senang nih kali ini kita mendapatkan gambaran dari Mas Sarkawi. Beliau tetap kritis, tapi juga kita memperoleh gambaran, ya kita masih banyak harapan, masih banyak optimisme. Tentu butuh kerja keras seluruh komponen bangsa yang dimulai dari para pemimpinnya, otoritasnya untuk memberikan kebijakan, penjelasan yang memang bijak dan juga bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Sarkawi.